Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel saya, Lili Indasari, masih di mata kuliah konsep sistem informasi. Kita bahas masuk ke dalam siklus hidup sistem informasi. Siklus hidup sistem. Siklus informasi yang baik adalah sistem informasi yang dapat dengan mudah dikembangkan dan mengembangkannya sesuai dengan kondisi di mana sistem itu dibutuhkan, diaplikasikannya seperti apa. Yang namanya pengembangan sistem informasi pastinya memiliki pengembangan ke depannya. Dunia IT, dunia informasi pastinya selalu update dengan hal-hal yang baru. Siklus hidup sistem atau sistem life cycle adalah proses evolusioner yang diikuti dalam menerapkan sistem atau subsistem pastinya berbasis komputer. Kita masuk ke General System Life Cycle atau GSLC. GSLC di sini adalah daur hidup secara keseluruhan atau secara umum yang merupakan fase-fase utama yang terjadi baik itu di sebuah sistem komputer, informasi, biologi, fisika, dan lain sebagainya. Karena fase ini yang namanya global memiliki secara keseluruhannya adalah memiliki suatu kesamaan. Pada GSLC dibagi menjadi 4 fase, yaitu development, grow, maturity, dan deterioration atau decline. Ini gambar life cycle-nya, dia akan selalu berputar dari development, kemudian grow, maturity, deterioration, dan dia balik lagi ke development. Seterusnya seperti itu, namanya juga siklus gitu ya. Yang pertama adalah development. Dalam hal ini adalah fase kemunculan atau kelahiran dari sebuah sistem. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah fase ini adalah lingkungan baru mengenal yang namanya sistem. Baru dimulai. Jadi belum tahu dampak kelebihannya atau kekurangannya seperti apa. Pro dan kontranya seperti apa. Namanya juga baru kelahiran. Yang namanya baru muncul, pastinya dia belum sangat diketahui dan ada pro dan kontranya. Setelah kelahiran, sistem ini akan tumbuh, kemudian berkembang dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sehingga manfaatnya sudah mulai terasa bagi lingkungan sekitarnya. Yang tadinya sistemnya development baru mulai yang tadinya manual, ngitungnya masih pakai kalkulator, ngitungnya masih manual, kemudian sudah baru pakai sistem. Kemudian di tahap grow ini, dia sudah mulai berkembang dan sudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Oh, ternyata sudah ada manfaatnya dengan adanya sistem ini, yang namanya ngitung laporan misalnya tidak usah harus satu-satu lagi, tetapi tinggal dicetak, tinggal masukin periodenya dari kapan sampai kapan sesuai dengan kebutuhannya. Ibarat kata kalau misalnya dalam kehidupan manusia, grow ini adalah masa tumbuh. Kalau lahir itu kan bayi baru mengenal siapa orang tuanya, mama papahnya, kemudian grow ini dia sudah bisa menyesuaikan, sudah semakin berkembang dan sudah makin tahu lingkungannya, kanan kirinya, ayah bundanya, dan lain sebagainya. Di dalam ground, khususnya untuk sistem informasi, di sini berbagai macam halangan sudah mulai terdeteksi. Karena apa? Karena merasa tersaingi. Tersaingi di sini maksudnya adalah fase ini adalah fase yang sulit dan berat bagi sistem yang baru. Karena sudah banyak manfaatnya, sudah tahu kelebihannya seperti apa. Maturity adalah sistem yang berada pada puncak kejayaannya. Kalau diibaratkan dengan manusia, masa ini adalah masa yang sudah matang dan mencapai usia kematangannya, baik dalam sisi pola pikir, finansial, dan lain sebagainya.
Karena pada masa ini sistem ini sedang masa jaya-jayanya dan manfaatnya luar biasa bagi lingkungannya. Sama, kalau manusia sudah usia 40 tahun, biasanya dia sudah mencapai tingkat kedewasaannya, kemudian dari sisi ekonomi, dan yang lain sebagainya. Di dalam maturity ini, kelebihannya yang sangat menonjol dan dimanfaatkan oleh lingkungan sekitarnya. Pada fase ini, hambatan dari sistem sebelumnya sudah eksis dari awal dan tidak terasa penting. Dikarenakan sistem yang lama atau manual sudah tidak terpakai lagi. Melainkan dengan menggunakan sistem baru ini, orang sudah mulai menggunakannya baik dalam segi entry datanya, kemudian buat laporannya, dan selainnya. Terakhir adalah deterioration atau decline. Pada fase ini, sistem yang lama sudah tidak mendatangkan manfaat lagi bagi lingkungannya, mengakibatkan sistem tersebut akan segera ditinggalkan. Tidak hanya ditinggalkan, tetapi mungkin ada update-update yang baru atau ada penambahan. Bisa juga ditinggalkan. Seperti contohnya, yang namanya dunia IT, dunia sistem informasi, dia selalu berkembang pesat dengan informasi dan bahasa pemrograman yang baru. Dulu orang tidak mengenai Android, sekarang semua orang mengenai Android. Mungkin nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ada program yang baru lagi atau aplikasi-aplikasi yang membantu kebutuhan manusia atau memudahkan manusia. Kalau tadi ibaratkan dengan manusia, deterioration ini adalah sudah masuk ke usia pensiun, alias tidak produktif lagi sehingga dia digantikan dengan yang baru. Karena ada sistem yang baru yang tadi saya sebutkan tadi. Itu untuk GSLC. Kita masuk ke ISLC, yaitu Daur Hidup Information atau Information System Life Cycle. Ada 4 fase juga, kita langsung lihat fasenya saja. Di sini ada development, ya, implementation, operation, dan obsolescence. Sistem development atau di sini merancang. Pada fase ini, sistem informasi itu dirancang sesuai dengan kebutuhan atau user requirement dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jadi membangun sistem itu sesuai dengan kebutuhannya apa. Mau dibuatnya seperti apa, tampilannya nanti bagaimana, cetakannya seperti apa, laporannya bagaimana. Ini sudah dirancang sesuai dengan kebutuhannya. Pada fase ini biasanya ada beberapa hal yang harus dimulai. Satu, harus mengidentifikasi masalah yang dihadapi perusahaan apa. Sudah tahu permasalahannya ABCZ gitu ya. Kemudian diurutkan permasalahannya. Yang menjadi skala prioritas apa? Misalnya, kenapa setiap misalnya ngitung laporan itu datanya salah terus? Atau setiap penjualan nggak pernah ada untungnya. Nah, berikutnya, ketiga, yaitu pemilihan masalah yang menjadi prioritas untuk diselesaikan dalam sistem tersebut. Dan menentukan berapa lama waktu penyelesaian dan biayanya. Terakhir adalah baru analisa desain logiknya, yang kemudian bisa dilakukan suatu implementasi nyatanya. Tahap kedua adalah sistem implementation. Dalam hal ini, pembuatan perancangan secara logikal dan fisikal menggunakan salah satu dari grafik tool yang telah selesai. Dalam hal ini ada 2 fase, yaitu proses perancangan basis data atau menggambarkan rancangan basis database-nya, apa saja yang nanti akan disimpan, file apa saja, kemudian pastinya menggunakan perancangan algoritma. 2 hal ini adalah 2 fase yang sangat penting untuk implementasi suatu sistem informasi. Yang ketiga adalah sistem operation atau maintenance. Dalam hal ini adalah merupakan fase setelah pengujian terhadap data dan perangkat lunak yang ada. Hal apa saja yang ada di dalam maintenance di sini adalah dia dilaksanakan operator tetapi didampingi oleh programmer dan atau sistem analis yang pengoperasiannya sampai akhir menjaga kemungkinan terjadinya crash. Maksudnya di sini yang paling dominan adalah seorang tenaga programmer.
karena dia yang mengimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu untuk menjadi aplikasi untuk menjadi sistem informasi yang nanti dipakai oleh si user. Terakhir adalah sistem obsolescence. Setelah dilakukan observasi, kemudian sistem ini akan dikembangkan untuk bisa lebih baik lagi. Misalkan ada kekurangannya atau kelemahannya di sini nanti akan ditambahkan. Atau mau menambahkan menu barunya seperti apa. Nah, disinilah gunanya adanya sistem obsolescence untuk melakukan observasi terhadap sistem yang akan dikembangkan dari sistem yang sebelumnya. Dalam hal ini, fase ini adalah penyelesaian daripada masalah yang timbul pada masalah di awal. Tetapi belum sampai ke penyelesaian masalahnya seperti apa. Demikianlah materi kali ini untuk konsep sistem informasi dalam sistem atau siklus hidup sistem informasi. Jangan lupa like dan subscribe di channel saya di Lili Indah Sari. Terima kasih.